Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 6 khususnya topik A, yaitu rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naila Yukartika Ningsi dengan NIM 23218015, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Selanjutnya ada menu utama. Di sini ada petunjuk untuk cara penggunaan PPT interaktif ini. Yang pertama ada tombol kembali ke menu utama. Yang kedua ada tombol next untuk ke halaman selanjutnya. Ada tombol back untuk ke halaman sebelumnya, dan ada tombol kembali ke menu materi. Jadi nanti ada menu materi. Di ini tombol untuk kembali ke menu materi itu. Kita kembali ke menu utama. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mengenal rangka, sendi, otot, dan fungsinya. Yang kedua, mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang, jenis sendi, dan jenis otot yang menyusun rangka tubuh kita. Dan yang ketiga, peserta didik mendemonstrasikan bagaimana rangka, sendi, dan otot menjalankan fungsinya. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi. Ini ada menu materi. Yang pertama ada rangka. Rangka adalah kumpulan dari tulang-tulang yang memiliki bentuk tertentu. Rangka tubuh manusia terdiri dari 206 tulang yang saling bersambung dengan bantuan sendi dari satu tulang dengan yang lainnya. Kita next. Ada bagian rangka. Nah, bagian rangka ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada rangka kepala atau tengkorak, berfungsi untuk melindungi otak manusia dan organ-organ di wajah. Rangka kepala ini meliputi tulang-tulang tengkorak wajah dan tulang pelindung otak. Yang kedua ada bagian rangka badan. Ini meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Yang terakhir ada rangka gerak. Rangka gerak ini terbagi menjadi 2. Ada rangka gerak atas atau tangan, terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Yang kedua ada rangka gerak badan bawah atau kaki, terdiri dari tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kita ke menu materi lagi. Yang kedua ada otot. Otot adalah jaringan dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang. Nah, otot ini memiliki 3 sifat. Yang pertama ada kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga, elastisitas, yaitu otot bisa kembali ke ukuran semula. Kita next. Nah, otot ini berdasarkan struktur dan fungsinya, otot manusia ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada otot polos. Ini bentuknya gelondong seperti potongan-potongan kayu, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah, terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan lain-lain. Saat bernafas, otot polos ini dapat mengembang atau mengempis secara otomatis tanpa kita perintahkan. Dan yang kedua ada otot lurik. Bentuknya serabut seperti serabut kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Nah, saat kita mengangkat benda, otot ini akan mampu berkontraksi dan membuat kita mampu mengangkat benda tersebut. Selanjutnya saat mengunyah, otot rangka pada bagian rahang akan berkontraksi dan menyebabkan rahang bergerak. Begitu halnya ketika kita sedang buang air besar. Dan yang ketiga ada otot jantung. Otot jantung ini bentuknya serabut dan membentuk anyaman antara serabut yang satu dengan serabut yang lainnya. Hanya terdapat di dinding jantung, bekerja tanpa kita sadari atau tanpa diperintah. Saat tidur, makan, atau belajar, otot jantung ini tetap memompa darah ke seluruh tubuh. Kita kembali ke menu utama. Menu materi yang ketiga ada sendi.
Sendi adalah penghubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan. Sendi berdasarkan jenis gerak dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sinartrosis, yaitu sendi yang menghubungkan 2 tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contohnya, sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura dan sendi penghubung gigi dan tengkorak disebut gomposis. Yang kedua ada diartrosis atau sendi gerak atau juga dikenal sebagai sendi sinovial, yaitu sendi yang memiliki cairan sinovial sebagai pelumas sehingga sendi dapat digerakkan. Contohnya sendi pada bahu dan lutut. Yang ketiga ada amfiartrosis atau sendi kaku, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Contohnya sendi pada ruas tulang belakang dan simfilis pubis pada pinggul. Kita next, jenis-jenis sendi. Nah, sendi ini ada 6 jenis. Yang pertama ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan perputaran terhadap tulang lainnya. Contohnya ini yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak, seperti saat kita memutar kepala. Nah, yang kedua ini ada sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dan pangkal dari tulang ibu jari. Yang ketiga ada sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan kaki ini. Nah, yang keempat ada sendi peluru, adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha, sendi pada bagian bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan. Yang kelima ada sendi gulung, yaitu sendi yang punya gerakan 2 arah, bisa depan belakang atau kanan kiri. Contohnya sendi pada tulang pergelangan tangan. Nah, yang terakhir ini ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya sendi pada lutut dan sendi pada siku-siku. Nah, kita kembali ke menu materi. Materinya sudah kita pelajari semua. Kita kembali ke menu utama. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah rangka, sendi, dan otot bekerja bersama dalam sistem gerak manusia. Rangka terdiri 206 tulang yang melindungi organ vital. Otot menggerakkan tulang untuk memungkinkan pergerakan, dan sendi menghubungkan tulang-tulang agar dapat bergerak. Otot terbagi menjadi otot polos, lurik, dan jantung. Sementara sendi memungkinkan gerak tubuh yang bervariasi, baik terbatas maupun bebas. Ketiganya mendukung aktivitas fisik dan stabilitas tubuh. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.